Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ada yang tahu pertemuan berapa ini? 9, Pak. Ya, betul. Pertemuan ke-9. Di mana pertemuan ke-9 ini kita akan membahas, bisa buka bukunya ya. Bisa dibuka bukunya yang sudah pinjam buku di perpustakaan halaman 42 tentang membenahi kesalahan bahasa teks observasi. Ya. Misal saya matikan dulu mic-nya ya biar tidak ribut. Oke, bisa juga kalian lihat di layar kalau belum sempat ambil bukunya. Nah, tapi sebelumnya saya akan merevisi atau mengingatkan kembali pelajaran kita yang minggu lalu tentang kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalimat majemuk setara biasa disebut dengan kalimat simpleks, sedangkan kalimat majemuk bertingkat itu biasa disebut dengan kalimat kompleks. Kalimat majemuk setara memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang memiliki satu subjek dan predikat. Sedangkan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat dibagi dua. Ada kalimat majemuk bertingkat ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan membenahi kesalahan bahasa teks laporan. Diperhatikan baik-baik, ini gampang. Nah, yang ingin direvisi di sini yaitu tentang seringkali penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat akibat definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Selain harus memenuhi kebenaran isi dan kesesuaian struktur, sebuah teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Dalam bagian ini kamu secara khusus akan mempelajari penulisan huruf kapital. Ini penulisan huruf kapital, kapan digunakan huruf kapital itu sudah dijelaskan waktu SMP, SD. Misalnya setelah tanda titik harus huruf besar. Gelar, jabatan. Nah, yang ingin saya luruskan di sini ini penggunaan di dan ke. Ya, penggunaan di dan ke. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dulu. Bisa dilihat di layarnya. Nah, misalnya di pasar diperbaiki, disusun, ditata, di rumah, di sana. Diatur, Pak. Diatur. Oke, ya. Ya, diatur juga. Diatur. Oke, tolong dilihat dengan baik. Kadang ada dipisah, misalnya disusun, ditata. Kapan dipisah dan kapan disambung, perhatikan baik-baik. Ya, saya kasih contohnya. Apabila di-nya menunjukkan tempat, misalnya di pasar. Pasar itu tempat berjualan, berarti di sini harus dipisah. Kapan katanya setelah di itu menunjukkan tempat, berarti itu dipisah. Misalnya di pasar, itu pasar menunjukkan tempat, berarti di-nya harus dipisah. Kalau diperbaiki, perbaiki menunjukkan tempat atau tidak? Tidak, Pak. Nah, berarti tetap disambung. Seperti ini.
Kalau disusun, susun menunjukkan tempat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, berarti ini harus disambung. Ditata menunjukkan tempat atau Tidak, Pak. tidak, berarti Tidak. ini disambung. Di rumah menunjukkan tempat atau tidak? Tempat, Pak. Ya, tempat berarti dinya dipisah. Sambung. Ya. Kalau di sana menunjukkan tempat atau tidak? Tempat, Pak. Ya, tempat berarti dipisah. Kalau diatur, disambung atau dipisah? Disambung. Hah? Sambung, Pak. Atur itu, Disambung. yang saya tanya dulu, atur itu tempat atau tidak? Bukan toh? Ya, berarti Bukan, Pak. tetap Sambung itu, Pak. disambung. Demikian juga kalau ke pasar, ke mari, ke sana, ke mana, ke rumah, ke apa lagi? Ke pasar, kemari, ke Ke sana, atas, Pak. ke atas, ke bawah. Nah, coba perhatikan. Ke juga seperti itu. Kalau menunjukkan tempat, berarti dipisah. Kemari menunjukkan tempat atau tidak? Tidak ya. Tempat, Pak. Tempat, kemari. Tidak, Pak. Ya. Kalau ke sana, tempat atau tidak? Tempat. Kemana juga, ke rumah juga, ke atas juga menunjukkan tempat, ke bawah juga. Nah, seperti itulah yang diinginkan di materi kita. Jadi, nanti kamu cek tugasmu. Ya, laporan teks hasil observasimu. Oh, apakah betul saya bidang ke-nya sudah benar? Oke, kita cek. Contohnya di buku. Ada soalnya di buku. Oke, ada soalnya di buku. Ini. Perhatikan kutipan teks laporan hasil observasi berikut ini. Suku, ya, suku. Nah, ini Baduy ini sama dengan kayak kita suku Bugis. Dia suku Baduy berarti B-nya harus huruf besar. Besar. Ya. Suku Baduy dalam dikenal. Coba lihat, dikenal. Ini disambung atau tidak? Tidak, Pak. Tidak disambung toh? Hah? Tidak, Pak. Ya, harusnya disambung. Ya. Harusnya disambung karena kenal itu tidak menunjukkan tempat. Oh. Paham? Ya. Seandainya ini suku Baduy dalam di sana berarti dipisah karena kenal itu tidak menunjukkan tempat, berarti ini penulisannya ini salah, berarti ini harus disambung. Lanjut. Sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian yang berwarna putih yang tidak berkerah, mengenakan ikat kepala serta membawa golok. Suku ini melarang warganya memakai pakaian modern kemanapun. Nah, coba lihat. Kemana menunjukkan tempat. Oh, berarti harus dipisah. Dipisah. Ya, betul ini. Bepergian, mereka tidak menggunakan kendaraan, bahkan tidak memakai alas kaki. Mereka juga dilarang. Ini dilarang dipisah atau disambung? Larang itu menunjukkan tempat atau bukan? Ya, coba. Larang itu tempat atau bukan?
Bukan, Pak. Berarti harus disambung. Jadi di-nya di sini harus disambung, dilarang, bukan di spasi larang. Begitu. Karena larangnya bukan tempat. Menggunakan benda-benda modern seperti HP, TV, dan sebagainya. Untuk bepergian kemanapun. Mana menunjukkan tempat. Oke, betul. Termasuk ke desa. Coba ini ke desa. Desa menunjukkan tempat atau tidak? Tempat. Ya, berarti Tempat, Pak. harusnya di sini dipisah ke spasi desa. Terdekat. Mereka harus berangkat secara berkelompok. Nah, itulah tadi tentang penggunaan awalan di, apabila di itu menunjukkan di belakangnya menunjukkan tempat, berarti dia harus dipisah. Nah, bukalah pedoman ejaan yang disempurnakan EYD. Diskusikanlah dengan temanmu. Bagaimana seharusnya penulisan kata-kata bergaris bawah dalam kutipan di atas? Ya, dalam kutipan tadi ini ada yang salah, ada pula yang benar. Apabila penulisannya salah, benahilah sesuai dengan pedoman ejaan. Nah, ini ada lagi. Sampah. Sampah merupakan material sisa. Kita benahi lagi nih. Yang tidak diinginkan. Coba lihat, diinginkan. Dipisah atau disambung ini? Di. Halo? Halo? Masih ada yang mendengarkan saya? Apa? Ingin itu menunjukkan tempat atau bukan? Bukan, Pak. Ya, berarti Pak. betul mi ini disambung. Setelah berakhirnya suatu proses, sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampai di bumi ini. Nah, sampai di bumi ini. Bumi menunjukkan tempat atau bukan? Tempat. Ya, berarti Tempat. Ya, berarti di sini harus dipisah di spasi bumi. Akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan. Coba, dilakukan, lakukan itu tempat atau bukan? Bukan, Pak. Ya, bukan. Berarti cocok ini. Disambung oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi. Bagi tempat atau bukan? Bukan, Pak. Oke, berarti sudah betul penulisannya disambung. Menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Organiknya di sini harus huruf kecil. Dan sampah anorganik juga harus huruf kecil. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan. Urai itu tempat atau bukan? Bukan, Pak. Ya, berarti cocok ini disambung. Dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daunan. Sampah ini dapat diolah. Coba lihat. Diolah. Olah itu menunjukkan tempat atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti ini harus Sambung. Ya, disambung. Bukan dikasih spasi. Menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Urai tempat atau bukan? Bukan. Bukan, berarti cocok disambung. Atau undegradable. Contoh sampah anorganiknya huruf kecil, adalah plastik, kayu, kaca, dan kayu. Dewasa ini sampah semakin bertambah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Pemerintahnya huruf kecil, tetapi tanggung jawab kita semua. Nah, itulah tadi materi kita tentang penggunaan penggunaan
di dan ke, ya, sebagai kata depan. Di dan ke apabila diikuti kata hu menunjukkan tempat, berarti itu di bisa. Kalau di dan ke-nya diikuti oleh kata yang tidak menunjukkan tempat, berarti dia harus disambung. Ya, demikian juga penggunaan huruf besar, nanti akan saya share tentang penggunaan huruf kapital. Oke, ada pertanyaan? Jadi materi kita hari ini adalah tentang kata depan di dan ke. Di dan ke apabila yang mengikutinya adalah sebuah kata yang menunjukkan tempat, berarti dia harus dipisahkan kata depannya. Sedangkan kalau tidak menunjukkan tempat, berarti dia ke dan di-nya itu disambung dengan kata yang mengikutinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, coba kita ke classroom ya. 10 IPS 2 deh. Iya, Pak. Saya ke classroom dulu. Nah, ini adalah pertemuan ke-9. Nah, di situ saya sudah update tugas pertamanya. Ini. Materi juga sudah ada yang dipelajari tadi. Ya, merevisi laporan teks hasil observasi, ada juga contohnya tentang penggunaan huruf besar dan awalan kata depan di dan ke. Nah, bagi yang sudah selesai tugasnya, ini kanton tugas sudah saya siapkan juga. Ya, kanton tugas sudah saya siapkan juga. Sudah saya simulasikan cara mengisi kanton tugas? Belum ya? Oke, saya ajari. Kelihatan di layarnya kanton tugasnya? Iya, Pak. Nah, ini. Pak. Nanti ada link dikasih. Nah, di link itu pada saat kamu buka ada kanton tugas bahasa Indonesia. Kanton tugas ini bisa diisi setelah mengerjakannya secara manual. Yang dimaksud dengan secara manual itu yang kamu kerja di map. Nah, kemudian. Oke. Silahkan pilih kelas Anda. Kamu 10 IPS 2. Oke, pilih. Berikutnya. Nah, kanton tugas khusus kelas 10 IPS 2. Kemudian kamu pilih namamu. Silahkan pilih namamu. Ya, di sini ada semua namanya. Misalnya nama kamu adalah Fadel Iswandi, pilih Muhammad Fadel Iswandi. Nah, tugasnya ingin dikumpulkan karena kita baru bab 1, maka bab 1 yang muncul. Pilih berikutnya. Nah, sini ada kanton tugas. Sesuai dengan yang sudah saya berikan dulu soalnya. Nah, foto 1 itu 1 judul wacana. Foto judul wacanamu, kemudian tambahkan filenya di sini. Kemudian foto wacanamu yang 5 paragraf sampai 7 paragraf. Ya, kalau sudah dipoto tambahkan filenya di sini. Foto 3 pernyataan umum. Ya, tulis pernyataan umum kemudian foto. Gagasan pokok atau ide pokok setiap paragraf ya. Cari gagasan pokok atau ide pokok setiap paragraf, kemudian foto tambahkan filenya di sini. Ya. Buat ringkasan dan kesimpulan. Oh, cukup fotonya yang sudah kamu buat. Kalimat definisi. Ya. Sudah saya jelaskan kalimat deskripsi bagian, berarti kerja semua dulu di buku yang berada di map ini. Karena tidak bisa kamu foto kalau belum kamu kerjakan.
Demikian juga di sini ada frasa verba, frasa nomina. Di mana diambil ini semuanya di wacana yang telah kami buat. Nah, kalau yang terakhir ini kita pelajari ini kalimat simplex dan kalimat kompleks. Nah, untuk yang barusan tidak ada saya masukkan tugasnya. Setelah ditambahkan filenya semua ini baru klik kirim. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kapan terakhir dikerjakan? Ya, nanti setelah ulangan harian 1. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nyalakan semua video tanah. Baru saya absen. Ya. Oke, Jana, Isa, Putri, Rizal, nyalakan dulu video tak. Tinggal 3 orang yang belum menyala. Putri, Rizal, Isa, nyalakan sebentar. Kalau tidak mungkin kasih lihat muka tak, tutup saja kamera tak. Karena kalau menyala kamera langsung ada namamu di sini. Putri Ramadhani, Rizal. Ya tutup saja kameranya. Yang penting menyala. Isa, menyalakan dulu kameramu. Tinggal Isa yang belum menyala. Ishat. Oke, sudah menyala semua. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, saya sudah absen. Oke, ini adalah pertemuan ke 9. 9. Nah, silakan di SC untuk persiapan absensi di Google Form. Oke, sudah di absen di SC? Sudah, Oke, Pak. sudah ya. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-9 saya nyatakan sudah selesai. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp-nya masing-masing. Akan ada pemberitahuan lagi di sana.